Nona. Nona, benar-benar kamu. Bagaimana ini bisa terjadi? Pak, tolong selamatkan aku. Mereka memberiku minuman. Sialan, kamu berani merusak urusanku. Teman-teman, ayo pergi. Kamu berani menyentuh orangku. Siapa kamu? Pergi ke neraka dan tanyakan. Nona, aku akan membawamu pergi. Nona. Aku panas sekali. Nona, minum air. Nona. Sudah lama tidak ada yang memanggilku Nona. Nona sedang apa? Sepertinya aku tidak mengenalmu. Tentu saja kamu tidak mengenalku. Karena aku selalu di belakangmu melihatmu dan diam-diam mencintaimu. Nona, dahimu panas sekali. Tolong aku merasa tidak enak badan. Bajingan itu memberimu obat. Apa yang kamu inginkan dariku? Nona, cium aku. Aku akan memberikan hidupku untukmu. Bukan di sini. Bukan di sini. Nona, aku sudah merencanakan ini sejak lama. Sakit. Kalau begitu, aku akan bersikap lembut. Kamu sangat lembut padaku. Apakah kamu akan selalu menjadi milikku? Nona, aku akan selalu menjadi milikmu. Hidupku sudah menjadi milikmu. Tidak, aku bukan pembunuhnya. Tidak, aku bukan pembunuhnya. Aku tidak membunuh siapapun. Aku bukan pembunuh. Jangan takut padaku. Seluruh dunia telah menyakitimu. Aku akan membalas 2 kali lipat. Yang terjadi tadi malam itu kecelakaan. Tapi terima kasih. Tolong bantu aku, bawakan pakaiannya. Pakaian. Pakaiannya sepertinya tidak bisa dipakai. Air mandinya sudah disiapkan. Setelah berguling-guling semalaman, mandi akan membuatmu merasa lebih baik. Kenapa? Kau butuh bantuanku? Enggak, aku bisa pergi sendiri.
Jangan-jangan dia punya penyakit, mungkinkah? Aduh, Nona, ada apa? kenapa kamu masuk? Cepat keluar. Oh, aku taruh baju barumu di sini. Jangan takut. Aku sehat. Aku tidak sakit. Tadi malam, aku baru pertama kali. Kamu lapar? Ayo sarapan. Apa kita pernah kenal? Aku dengar kamu manggil aku Nona. Kamu adalah penolongku. Beraninya kalian mencuri dari keluarga Syuku, akan kupukul dan kuusir mereka. Pukul aku saja. Mama dan papa mencuri karena aku. Jangan pukul papaku. Jangan pukul papaku. Nak, kamu nggak apa-apa, nak. Jangan pukul mereka. Kamu tidak apa-apa. Lihat, aku punya makanan di sini. Hari ini ulang tahunku. Permintaan ulang tahunku adalah tolong lepaskan mereka ya. Oke. Anakku sayang, berbahagialah. Kamu cepatlah besar dan menikah dengan keluarga kaya dan berbagi bebanku. Oke. Ya kan? Ya baguslah. Kemarin kamu menolongku sekali. Sekarang kita berimbang. Aku pergi duluan. Nona, kamu sedang dalam keadaan sulit. Mau kemana? Aku bisa membantumu. Aku tidak butuh itu. Kalian orang kaya, selalu mementingkan keuntungan. Sama seperti ayahku, sama seperti Zhou. Aku nggak akan percaya pada kalian. Nona, kamu sangat waspada sekarang. Dan dia sangat membenci pria kaya. Kenapa tidak aku jadi pengawalnya dulu? Dan aku bisa berada di sampingnya setiap hari. Sebenarnya aku nggak kaya. Aku cuma sopir dan pengawal saudara kaya. Dia sangat pemarah. Dan memarahiku untuk setiap hal kecil. Kadang dia bahkan memukulku. Nona, kamu bisa mencoba mempekerjakanku. Aku bisa melindungimu. Tapi aku nggak punya uang untuk sewa pengawal. Cukup beri aku makan. Nona, apa kamu benar-benar butuh seseorang di sisimu? Aku mau kembali ke dunia hiburan. Aku butuh seorang agen. Nona, saya adalah pelayan Anda. Tidak. Cepat berdiri. Siapa nama Anda? Walling. Walling. Mengapa nama ini terasa akrab? Nona, Anda sebaiknya sarapan dulu. Saya akan menelepon. Orang ini sangat aneh. Dia selalu berlutut. Dan dilihat dari pakaiannya, dia tidak terlihat seperti orang miskin. Tidak. Entah dia orang baik atau orang jahat, saya tidak bisa mudah mempercayainya lagi. Orang asing. Saya akan mengembalikan uang untuk pakaian itu. Bantu saya melakukan 3 hal. Anda katakan dulu. Temukan penulis skenario terbaik. Untuk menulis skenario untuk Nona Muda. Huo Group akan berinvestasi penuh dan promosi global. Nona Muda itu adalah pemeran utama wanita. Kedua, dirikan klub penggemar. Saya sendiri akan menjadi ketua klub penggemar itu.
Ketiga, kirim seseorang untuk menyelidiki arsip secara menyeluruh dan ambil video jaringan seluruh kota untuk membersihkan nama nona muda itu. Tak disangka nona muda itu cukup waspada. Tapi aku orang baik. Apakah aku barusan menakutinya? Segera cari nona muda itu. Aku khawatir dia mungkin dalam bahaya di luar. Ya, Inilah kesempatan akting yang akhirnya berhasil kudapatkan. Aku harus memanfaatkannya. Sutradara, aku siap. Mari mulai audisinya. Oke, drama ini tentang protagonisnya dikirim ke rumah sakit jiwa dan dipaksa menyerahkan harta serta pacarnya kepada saudara perempuannya. Aksi. 3, 2, 1. Sekarang aku tidak akan berharap pada siapapun lagi. Aku akan membersihkan namaku, membuktikan diriku dengan menjadi aktris lewat kekuatanku sendiri. Sutradara, menurutmu aku bisa melakukannya? Bagus, bagus. Suelekin berakting sangat baik, dengan emosi dan empati. Mbak, bagaimana menurutmu? Aku pikir dia payah. Setingkat figuran. Kamu paham? Saya paham. Siap. Aktingmu payah. Adegan nangismu bikin aku ketawa. Sutradara, kalau Anda kurang puas, aku bisa menyesuaikannya. Tolong. Jangan diubah. Kita cuma punya satu pemeran utama wanita. Pegulat pengganti, 80 yuan per hari. Mau main? Aku bisa. Aku paling jago gulat. Jangan banyak omong, buruan. Terima kasih, sutradara. Terima kasih, sutradara. Sulekian, selama aku masih di industri hiburan, kamu nggak akan pernah maju dalam hidupmu. Seberapa keras pun kamu berjuang, kamu hanya akan terinjak kakiku. Ayo semua departemen bersiap, ayo masuk mobil. ekspresinya salah, ulangi. Enggak, ulang dari awal. Enggak, ulang. Oke, kamu pecundang. Sangat sederhana. Ayo. Ayo, cepatlah.
Tidak apa-apa. Ini baru hari pertama keluar dari penjara. Aku sudah dapat peran pendukung. Lalu aku bisa dapat peran kecil. Peran besar. Suatu hari aku akan menjadi pemeran utama lagi. Baiklah, Bu Produser. Aku tidak mendapat kotak makan siangku siang ini. Bisakah kamu memberiku uang tunai 10 yuan? Kamu tidak makan terus apa? Itu bukan urusanku. Apa aku bilang kamu jangan makan, aktor kelas bawah yang ketinggalan zaman. Kamu menyusahkan. Baiklah, aku ambil satu. Ini kotak makan malam untuk nanti malam. Apa sutradara bilang sudah waktunya makan? Bodoh yang bahkan tidak bisa bergulat. Kamu hanya tahu mengambil keuntungan. Kamu hanya tahu makan. Aku lebih baik memberi makan anjing daripada kamu makan tai. Sialan. Jangan marah, jangan marah. Ciang Qian gigit dia. Jangan datang. Jangan datang. Kak, ini kamu. Qian Qian jangan gigit dia lagi. Sui Yingying, Ibu dan ayah, Kak Yu cepat ke sini. Kakak juga di sini. Lecian, kapan kamu keluar dari penjara? Kenapa kamu tidak kembali ke rumah Shui? Kenapa kamu tidak menghubungiku? Ciang Qian diam. anjing ini bernama Qian Qian. Lekian, aku tidak bermaksud apa-apa. Tolong jangan salah paham. Yinging tahu kami merindukanmu, jadi dia memberi kami anjing ini. Yang bernama Qian Qian. Kalian sangat merindukanku sampai memelihara anjing? Apa aku sudah mati? Aku di penjara selama 3 tahun. Awalnya, aku masih punya harapan. Aku pikir kalian punya kesempatan untuk menyelamatkanku dan membersihkan namaku. Tapi selama 3 tahun, tidak ada satupun dari kalian yang pernah mengunjungiku. Bahkan, surat pun tidak. Lekian, kami juga punya kesulitan. Kamu itu pembunuh di penjara. Kalau kami menghubungimu, itu akan mempengaruhi perusahaan. Aku tidak pernah membunuh siapapun. Dia pembunuhnya. Cukup, berhenti berteriak. Kamu baru saja masuk penjara. Yingying sudah merasa bersalah selama 3 tahun. Aku baru saja masuk penjara. Itu kamu. Kamu sudah menindas Nona selama 3 tahun. Kami salah. Kami tidak akan pernah menindasnya lagi. Tolong maafkan kami. Tolong maafkan kami. Tolong maafkan kami. Ke depan. Tidak ada. Kalian memotong rambut Nona dan menulis kata-kata di tubuhnya dan memberinya sisa makanan basi dan membuat hidupnya lebih buruk dari kematian. Semua ini aku akan membalasnya 1000 kali lipat. Tidak, ampunilah kami, kumohon. Dia adalah seorang nona yang ceria dan bersinar. Tapi harus tinggal di tempat seperti itu selama 3 tahun. Ketika aku mendengar namanya, aku bisa kembali dan mencarinya. Tapi aku tidak, aku bisa membantunya. Aku bisa membawanya pergi.
Tuan Huo, Nona sudah ditemukan. Pemantauan langsung di toko buku dan sudah dikirim ke ponsel Anda. Kalau masuk penjara semudah itu, terus kenapa Shui Yingying nggak masuk penjara sendiri? Berani-beraninya kamu membandingkan dirimu dengan Yingying? Yingying sudah dihargai keluarga Huo bertahun-tahun. Keuntungan yang dia bawa untuk keluarga, bahkan nggak bisa kamu bayangkan. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain bikin masalah? Lekian, jangan kira ayahmu bicara terlalu keras. Keluarga Huo, itu awalnya cabang tinggi yang nggak bisa kita jangkau. Tapi Yingying itu jujur, dan sudah diperhatikan oleh keluarga Huo. Bulan lalu saja, keuntungan keluarga kita naik lebih dari 100 juta. Kamu harus sadar diri dan memikirkan keluarga. Jadi demi uang, aku pantas masuk penjara menggantikan dia selama 3 tahun. Aku pantas hidupku hancur. Aku pantas mati, kan? Bukankah itu cuma 3 tahun penjara? Kenapa kamu harus bertingkah tragis begitu? Keluarga Huo sekarang sudah mendirikan grup film dan televisi super. Mereka pasti akan mendukung Yingying menjadi ratu. Kamu cuma pemula yang baru keluar dari penjara. Kamu punya kualifikasi apa untuk berteriak di sini? Jadi di matamu, kalian semua mengutamakan kepentingan di atas segalanya. Selama demi keuntungan, bahkan keluarga dan moralitas bisa diinjak-injak, kan? Kak, kamu nggak boleh bilang begitu. Semua orang hanya ingin kamu melihat kenyataan. Sejujurnya, aku nggak suka Zhou Yu lagi. Aku akan meraih posisi tinggi di keluarga Huo dan menjadi nyonya muda keluarga Huo. Dan kamu tahu terlalu banyak rahasia tentangku. Hidupmu adalah ancaman terbesar bagiku. Jadi kamu harus mati. Nona, tunggu aku. Jangan mendekat. Jangan bergerak. Ayo. Jangan mendekat. Hei, ke sini. Hentikan! Siapa yang berani menyentuh Nona ini? Huoling. Huoling, kenapa kamu di sini? Aku di sini untuk melindungimu. Nona, maafkan aku. Maaf aku datang terlambat. Sialan, aku tidak sempat melindungimu. Shui Lekian. Ini pria liar yang kamu temukan di luar. Di depanku dan masih memelukmu. Dia sama sekali tidak memandangku. Jangan takut, ada aku. Jangan khawatirkan aku. Pergilah cepat. Mereka punya orang yang mendukung mereka. Kamu tidak bisa melawan mereka. Nona, apa kamu peduli padaku? Kak, Tuan Zhou sudah marah. Kamu masih bermesraan di sini. Di depan umum, ini sungguh agak... Kamu tidak menganggap Tuan Zhou serius. Dan kamu menabrak mobil kami seperti ini. Keluarga Huo tidak akan melepaskanmu. Keluarga Huo? Maksudmu keluarga Huo akan mendukungmu? Ya, aku lihat kau membawa beberapa pengawal. Kurasa identitasmu tidak sederhana. Kalau begitu, kau pasti pernah mendengar tentang pengusaha legendaris, Tuan Huo. Tuan Huo secara pribadi telah memerintahkan untuk mempromosikan Nona Shui. Bukankah itu Yingying kita? Maksudmu keluarga Huo mengurus Nona Shui? Itu kamu? Ya itu saja aku. Selama bertahun-tahun, kebaikan dan perhatian keluarga Huo kepadaku sudah jelas bagi semua orang. Mungkinkah penderitaan Nona muda selama ini? Semua karena keluarga Huo. Tapi jika dia tahu identitasku, apakah dia akan menyalahkanku? Dan membenciku? Bagaimana? Takut? Terlambat, sekarang kau berlutut dan jilat sepatuku sampai bersih. Aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu.
Kau ini apa? Berani bicara dengan nada seperti itu di sini? Pukul aku. Kau tahu keluarga Huo ada di belakangku. Apa kalian tidak menganggap keluarga Huo serius? Bagaimana kalau kukatakan keluarga Huo tidak akan membantumu? Siapa lagi yang bisa mereka bantu? Membantumu? Kalau begitu, coba saja. Huoling. Mereka punya keluarga Huo di belakang mereka. Keluarga Huo sudah menyukai Sue Yingying, bahkan mendirikan perusahaan film dan televisi untuknya dan mendorongnya menjadi aktris terbaik. Kau tidak sepenuhnya tidak tahu. Yingying sangat baik dan luar biasa. Siapapun yang punya mata pasti menyukai Yingying. Ibu, ayah, dan Kak Yu, jangan katakan itu. Kakak adalah orang yang baik. Hanya saja kau selalu membelanya. Nona muda pasti sangat menderita dengan keluarga ini. Dan kepedihan seperti ini telah kau tanggung selama lebih dari 10 tahun. Mereka yang tidak memilih Nona sulung benar-benar buta. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Apa kamu tidak bisa melihat? Saya memakai lencana keluarga Huo. Keluarga Huo ada di sini. Keluarga Huo pasti datang untuk menjemput Yingying. Ya. Nona, mau kemana? Aku tidak mau tinggal di sini lagi. Melihat mereka merayakan, Itu mungkin juga menjadi bencana mereka. Bolehkah saya bertanya siapa Nona Sue Lecian? boleh saya tahu ada apa? Nona Sue, atas nama keluarga Huo, dengan tulus mengundang Anda menjadi pemeran utama wanita di drama baru. Ternyata pemeran utama yang disukai keluarga Huo adalah Lecian, bukan Yingying. Tuan Huo telah memilihkan hadiah dengan cermat untuk Nona Sue Lecian. Nona Sue, apakah Anda mau? Jadi kontrak-kontrak ini sebenarnya untukku. Nona Sue, asalkan Anda menandatanganinya, keluarga Huo akan mentransfer 100 juta yuan kepada Anda. Kami akan menyediakan untuk Anda mobil motorhome, perhiasan, dan gaun pesanan khusus, serta pengasuh, penata rias, tim bisnis, dan tim logistik. Tuan Huo percaya bahwa dengan kemampuan Anda pasti akan menjadi ratu film. Saya mau. Ya Tuhan, ini mimpi yang menjadi kenyataan. Sepertinya dengan sumber daya keluarga Huo, industri hiburan akan punya bintang super baru. Apakah kamu salah? Tuan Huo menyukaiku. Kenapa kau memberikan kontrak itu padanya? Lepaskan dan jangan ganggu pekerjaanku. Aku bilang kamu salah. Tugasmu sekarang adalah memberikan kontrak di tangannya itu kepadaku. Dia baru saja keluar dari penjara. Tuan Huo secara pribadi memerintahkan bahwa siapapun yang berbicara kasar kepada Nona Sue langsung tampar dia. Tuan Huo secara pribadi memerintahkan bahwa pemeran utamanya adalah Nona Sue Lecian. Masa aku salah? Masa bisa begitu? Jelas, orang yang disukai keluarga Huo selama ini selalu Yingying. Berarti kalian salah orang. Yang seharusnya disayangi, Nona, adalah putri yang harus kalian sayangi. Ini sudah berakhir. Oh tidak, jika selama ini orang penting keluarga Huo tahu apa yang telah kita lakukan, Tuan Huo akan mengirimmu ke neraka secara pribadi. Lecian, aku tahu aku salah. Biarkan aku menjadi agenmu. Aku pasti akan carikanmu sumber daya terbaik. Mama juga tahu kalau Mama salah. Biarkan Mama merawatmu, oke? Lecian, ayo kita menikah. 5 menit lalu, kau bahkan memintaku menjadi pemeran pengganti Sue Yingying. Bahkan membiarkan mereka menelanjangiku. Kenapa sekarang kau mau meninggalkan Sue? Lecian, tidak ada orang tua yang jahat di dunia ini. Lagi pula, Jangan bilang padaku tidak ada orang tua yang jahat di dunia ini. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah, sedetik pun, aku tidak pernah berharap orang tuaku bukan kalian. Lecian, Kau tak berhak mendekatinya. Huoling. Ayo pergi. Nona, mereka memperlakukanmu seperti ini. Apa kau tidak ingin memberi mereka pelajaran? Aku tidak mau bertengkar dengan mereka lagi. Mengingat, untuk sekali saja demi kenangan indah, lebih baik putus hubungan. Baiklah. Aku akan membawamu pergi. Lecian,
Tuan Hua berkata mulai sekarang, untuk membatalkan semua kerjasama dengan keluarga Shui. Dia sendiri yang akan berurusan dengan mereka yang pernah menindas Nona Shui Lekian. Nona, kau bisa tidur. Selama aku di sini, kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Jangan sentuh aku. Maaf. Aku, Nona. Kau tidak perlu pernah meminta maaf padaku. Jangan takut, aku tidak akan datang. Aku sudah melewatkannya sekali, Nona. Dan aku tak akan pernah melewatkannya lagi. Tuan Hua, Anda sudah berdiri di sini selama 3 hari 3 malam. Tubuh Anda tidak akan kuat menahannya. Lusa? Nona akan menikah. Anda sudah menyiapkan sepatu flat, dan pengawal, dan banyak uang tunai, dan banyak kontrak dengan keuntungan besar. Anda sudah menyiapkan segalanya untuk perampokan pernikahan, asalkan Anda memberi perintah. Ini pernikahan yang dia nanti-nantikan. Aku tidak bisa membawamu pergi hanya demi keinginan egoisku sendiri dan menghancurkan kebahagiaannya. Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Nona, ada yang Anda butuhkan? Apakah Anda butuh air? Saya ambilkan. Huoling. Kamu. Kenapa kamu baik sekali padaku? Karena Nona, kamu pantas mendapatkannya. Aku agak lapar. Ayo kita makan di luar. Hei, makanan di luar tidak bersih. Kamu mau mie? Aku akan memasaknya untukmu. Kamu bisa masak mie? Sekarang nggak banyak pria yang bisa masak. Nggak akan buruk, kan? Garansi seumur hidup tanpa syarat.
Bisa bantu aku mengikatnya? Oke. Terima kasih. Makanannya sebentar lagi siap. Kamu sepertinya jago masak. Nona, aku sudah membayangkan sejak kecil bahwa dan sukses aku akan menikahimu dan memanjakanmu dan membuatmu menjadi putri kecil seumur hidup. Aku sudah belajar semuanya. Aku bisa mencuci, memasak, membersihkan, dan mencari uang. Aku sudah siap semua. Selamat datang. Sudah siap, ayo. Coba. Baiklah, aku coba. Apakah enak? Wow, enak sekali. Nona, makan duluan. Nona, semoga sehat. Selamat dan baik. Bahagia dan gembira, damai. Setiap hari. Sudah malam. Aku pulang dulu. Nona, kamu nggak nginep malam ini? Itu tidak baik. Ini tuh rumah kerabatku. Dia memintaku menjaganya. Bukankah kau bilang untuk menjadi agen dan pengawalmu? Tapi Cuma 1 malam. Setidaknya kau bisa tidur nyenyak di sini malam ini. Oke? baiklah. Aku tidur di mana? Kau tidur di kamar utama. Hualing, meskipun kita sudah memiliki hubungan seperti itu tidak disengaja. Itu salahku. Selamat malam. Nona, selamat malam. Aku sedang memikirkan apa. Kenapa aku tanpa sadar berpikir bahwa aku akan tidur dengannya. Hualing, kamu tidak tidur di tengah malam. Lagi ngapain duduk di sini? Aku takut kamu tidak akan beradaptasi dengan lingkungan baru dan mencariku. Aku takut. Kamu akan kabur. Kenapa kamu seperti ini? Cepat tidur. Aku tidak akan kabur. Aku hanya ingin minum air. Ada apa?
Ini. Sebelumnya aku tidak sengaja melakukan ini. Nona, terima kasih banyak. Kamu mau hidup? Beri aku kesempatan untuk merawatmu. Jadi gelang ini kamu yang membuatkannya untukku. Semoga Nona selamat dan lancar. Aku hampir mati. Aku tidak mau hidup lagi. Tidak ada yang mencintaiku di dunia ini. Belakangan aku tahu bahwa aku masih mencintai diriku sendiri. Aku ingin hidup dan aku ingin hidup lebih baik dari mereka. Lebih baik. Kamu tidak akan sendirian lagi. Aku percaya besok akan lebih baik. Besok akan lebih baik. Kekanak-kanakan. Kait dan gantung. 100 tahun tak berubah. Yang ingkar janji jadi anjing. Kait. Anyamannya bagus sekali, dan ukurannya pas untuk menutupi bekas lukanya. Apa dia begitu perhatian? Nona, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Grup Huo baru saja menelepon dan berkata untuk membahas detail kerja sama malam ini, dan kamu bisa bertemu dengan penanggung jawabnya untuk saling mengenal. Apakah semegah itu? Hualing, bagaimana Tuan Huo tahu tentang aku dan berinvestasi untuk menjadikanku pemeran utama? Dia pasti penggemarmu. Benarkah? Dia investor yang sangat besar. Dia kliennya. Klien itu tidak ingin menjadi ayahmu. Dia ingin menjadi suamimu. Ada apa, Nona? Kamu sudah menantikannya sepanjang hari. Kamu sudah di depan pintu, kenapa tidak masuk? Kamu bilang pesta seperti ini, apakah aku harus minum banyak? Lalu kamu harus tersenyum, bahkan tidur dengan mereka. Tidur dengan mereka? Kenapa kamu tertawa? Aku baru kepikiran sesuatu. Kamu tersenyum. Kamu berharap. Apa yang kamu harapkan? Katakan padaku. Mungkin aku bisa membantumu mewujudkannya. Nona ingin membantu mewujudkan keinginanku. Kamu cerita dulu. Sebenarnya keinginanku sangat sederhana. Aku punya banyak uang sekarang. Dan aku bisa membelikanmu banyak hal. Hal-hal materi. Aku tidak butuh. Yang aku inginkan adalah... Lekian? Beri aku kesempatan lagi, Lekian. Zhouyu, kenapa kamu di sini? Aku menggunakan semua koneksiku hanya untuk datang ke sini menemuimu. Lekian. Jauhi dia. Aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku kali ini. Mari kita mulai lagi dari awal, oke? Zhouyu, kamu membantu Shui Yingying dan sangat menyakitiku. Sekarang kamu berani bilang mulai lagi. Itu karena Shui Yingying adalah wanita yang terlalu licik. Aku baru tahu sekarang bahwa Shui Yingying adalah wanita yang jahat. Dia tidak sebaik kamu. Kita adalah kekasih masa kecil. Hubungan kita yang bertahun-tahun. Kamu tidak tega meninggalkanku, kan? Pria ini bukankah dia hanya tempat sampah sementara? Ayo kita lupakan Shui Yingying dan pria ini. Hiduplah bahagia seperti dulu, oke? Nona, jangan sia-siakan usahamu. Dia mencintaiku. Apa kau pikir perasaan bertahun-tahun ini bisa kau lupakan begitu saja? Dia begitu setia padaku dan ingin menikahiku. Lekian, apa kau masih ingat cincin ini?
Ini cincinnya yang kita pilih bersama, dengan namamu terukir di atasnya. Setelah 3 tahun, ini masih milikmu. Kita sudah saling kenal sejak kecil. Dulu, dalam semua rencanaku untuk masa depan, kau selalu ada di dalamnya. Kau tahu itu dengan jelas. Jadi kau merasa bisa berbuat sesukamu? Itu karena Xue Yingying terlalu licik, sampai aku tertipu olehnya. Kau sudah dewasa. Kau bahkan tidak punya keberanian untuk mengakui kesalahanmu. Nona, kau sudah bicara banyak padanya. Apa kau benar-benar berniat memaafkannya? Apa yang harus kulakukan agar kau selalu percaya aku terus menyesalinya? Jika aku segera melakukannya, Saat aku di penjara, aku menulis begitu banyak surat untukmu. Kau bahkan tidak membacanya, kan? Jika bukan karena Huoling, aku pasti sudah kau bunuh. Huoling. Kamu bilang namanya Huoling. Ada apa dengan Huoling? Sial, orang di luar memanggilku Tuan Huo. Hanya sedikit orang yang tahu namaku. Tapi Zhou Yu pasti pernah mendengarnya, kan? Nama Huoling terdengar akrab. Lekian, maafkan aku kali ini. Beri aku kesempatan lagi. Apakah kamu karena orang asing yang baru kamu temui tidak mempercayaiku? Aku tahu kamu pasti akan tetap memaafkanku. Kamu brengsek, bajingan, dan mesum. Apa kamu punya hak untuk dibandingkan dengan Huoling? Dia 1000 kali lebih baik darimu. Nona, serahkan saja orang rendahan ini padaku. Tidak. Aku sudah menghajarnya. Nona, kenapa tidak biarkan aku memukulnya? Apa kamu tidak tega? Aku kesini untuk minta maaf. Itu untuk memberimu jalan keluar. Kamu bahkan bukan manusia biasa. Kamu mencari masalah. Baik, kita lihat saja. Orang yang tidak punya apa-apa dan catatan kriminal. Berapa lama Tuan Huo akan melindungimu? Bukan urusanmu. Baiklah, dia sudah pergi. Ayo kita temui pimpinan grup Huo. Selidiki Huoling untukku. Aku selalu merasa dia tidak sederhana. Nona Xue, akhirnya kamu datang. Hei Nona Xue, akhirnya Anda datang. Halo para direktur, saya sangat senang diberi kesempatan ini. Saya akan berusaha semaksimal mungkin dan saya tidak akan mengecewakan Anda. Nona Xue, sama-sama. Nona, Anda tidak perlu bersikap seperti ini. Kamu harus sopan, itu semua hanya pengakuanmu sendiri. Para direktur, maaf, ini agen saya. Dia agak kurang paham aturan dan minta maaf atas gangguannya. Saya minta maaf mewakilinya. Tidak, Tuan Huo. Tuan Huo. Tuan Huo sering berkata kita harus bersikap sopan. Nona Xue, Anda memperlakukan kami seperti pelayan pribadi Anda. Anda adalah pahlawan kami. Kami masih mengandalkan Anda untuk mencari uang. Saya tidak pantas. Nona Xue, mengapa Anda tidak duduk dan berbicara? Ini bukan pertemuan untuk membahas kerjasama. Jelas sekali Tuan Huo memanggil semua eksekutif untuk bertemu calon istri Tuan Huo. Termos itu berisi buah goji, tidak ada yang minum, tidak ada yang merokok atau bermain kartu, dan tidak ada yang memesan cewek cantik. Apakah ini pesta minum atau rapat penghargaan? Huoling, kamu dengar aku? Nona, ada apa? Kenapa kamu melamun? Ada yang kamu pikirkan? Ayo kita bahas kerjasama. Nona, silakan duduk. Para direktur, silakan duduk. Huoling, berdiri. Berdiri, semuanya belum duduk. Tidak. Kamu duduk saja. Nona Xue, biarkan agenmu duduk dulu, oke? Oke. Huoling, kalau kamu berani bertingkah seperti ini lagi, aku akan memecatmu saat aku kembali. Oke.
Aku akan lebih hati-hati. Sebaiknya begitu. Wuling, kamu pergi beli buah dan camilan. Aku. Pergi saja. Oke? Hei Nona Sue, langsung saja bilang apa yang harus kami lakukan. Jangan menyusahkan agenmu. Sungguh. Beri kami kesempatan untuk membuktikan diri. Kenapa aku merasa kamu tampak takut padanya? Ini Tuan Huo yang berwajah dingin. Bahkan di dunia luar, tidak ada yang berani memanggil namanya langsung. Siapa yang berani tidak takut padanya? Hanya kamu yang berani menyuruhnya. Nona, kau belum makan malam, apa kamu lapar? Pelayan. Bakso kecap, iga asam manis, dan sedikit barbeque. Teh susu rasa jeruk. Kok dia tahu aku suka ini? Cepat makan. Ah, tidak. Aku yang mewakili Nona ini. Aku yang bertanggung jawab atas semuanya. Kalau ada apa-apa, langsung bilang saja padaku. Baik. Tuan Huo. Lihat. Ada apa-apa? Hapus saja. Baiklah, tidak apa-apa. Kalau begitu, kita tanda tangani kontraknya. Sudah lama aku tidak melihat Tuan Huo tersenyum. Apa kamu kenyang? Kontraknya sudah ditandatangani. Ini naskahnya. Coba lihat. Kalau ada pertanyaan atau perlu tahu. Tidak masalah, serahkan padaku. Saat Nona mendengar suara Zhou Yu, dia mendorongku pergi. Lekian. Saat Nona memukul Zhou Yu itu seperti menggaruk gatal. Kamu masih keberatan? Dasar brengsek, bajingan. Dasar mesum. Benar, Nona muda itu. Lagi pula, dia sudah bersama Zhou Yu bertahun-tahun. Wajar kalau dia belum bisa melepasnya untuk sementara. Aku bukan yang menjadi miliknya. Apa hakku untuk cemburu?
Huoling, kenapa kamu selalu tidak fokus hari ini? Tidak apa-apa. Nona Sue, bagaimana kalau kita berhenti di sini hari ini? Jika Anda perlu menambahkan sesuatu atau punya pertanyaan, Anda bisa langsung berkomunikasi di grup kami. Atau biarkan penanggung jawab kami untuk menghubungi Anda. Tidak masalah. Baik, tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih atas kerja keras Anda hari ini. Kamu kenapa hari ini? Kenapa kamu begitu murung? Sini. Tidak panas. Ada apa? Lagi ngapain? Jangan macam-macam. Lepasin aku. Gak apa-apa. Kamu kenapa malam ini? Apakah ada yang terjadi padamu? Kamu masih bisa jalan setelah minum banyak? Aku beneran gak mabuk. Nggak ada orang mabuk yang bilang dia nggak mabuk. Kalau kamu gak percaya, aku jalan lurus buat kamu lihat. Pelan-pelan. Jangan masuk angin. Kamu mabuk. Kamu masih bisa memakaikan jaket untukku. Nona, aku akan jalan lurus buat kamu. Lihat, jalanku stabil kan? Aku nggak mabuk sama sekali. Hati-hati. Oke, kamu nggak mabuk. Ayo pulang. Nona, mau jalan-jalan denganku? Oke. Ayo jalan-jalan. Kamu masih suka Zhou Yu? Apa aku punya kecenderungan masokis? Aku masih suka dia meskipun dia memperlakukanku seperti itu. Tapi emosi memang nggak masuk akal. Apakah kamu pernah mengalami trauma emosional yang serius? Kenapa kayaknya kamu sudah disakiti selama beberapa tahun? Kenapa kamu nggak ngomong lagi? Bukankah kamu harusnya sangat bahagia hari ini? Nona, kamu kelihatan senang banget hari ini. Nona, kalau aku bisa berjalan denganmu seperti ini selamanya, itu akan sangat menyenangkan. Kayaknya kita harus pulang. Ayo, Nona. Kamu ada apa?
masih di rumah. Kenapa kamu tidak pakai kaos kaki di hari yang dingin begini? Aku tidak suka pakai kaos kaki sejak kecil. Ayo pergi ke tempat hangat untuk menghabiskan musim dingin. Aku kira kamu akan bilang sesuatu seperti dingin mulai dari kaki dan sebagainya. Jadi kamu tidak marah? Marah. Meskipun aku tidak tahu aku menyinggungmu di mana, tapi kamu tadi jelas marah. Aku tidak marah. Aku cuma... Konferensi pers grup Huo besok pagi. Tidurlah lebih awal. Oke. Nona, sebenarnya aku hanya ingin bertanya. Bolehkah aku cemburu? Lekian. Kak Bao sudah kembali, aku senang banget. Acting Mei Bao bagus banget, aku suka. Nggak sabar lihat drama baru kakak. Halo, namaku Sue Lekian. Aku merasa terhormat bisa menjadi kreator film, pemeran utama wanita dalam drama ini. Aku akan bekerja keras, menghadirkan karya yang lebih baik untuk semua orang. Nona Sue menghilang dari industri hiburan selama 3 tahun. Banyak rumor beredar. Bisakah Anda menjelaskannya? Kali ini grup Huo memiliki sumber daya yang sangat besar, membuka jalan untuk usaha Anda. Anda dan Tuan Huo yang misterius. Apa hubungan Anda dengannya? Tuan Huo, aku belum pernah bertemu dengannya. Belum pernah ketemu? Mana mungkin Tuan Huo mau melakukan itu untuk orang yang belum pernah dia temui? Menghamburkan $1.000? Ada juga rumor yang mengatakan bahwa kakakmu Sue Yingying sekarang dia berada di puncak industri hiburan. Boleh saya tanya tentang kembalinya Anda ini? Apakah itu akan bersaing dengannya untuk mendapatkan sumber daya? Aku tidak. Kali ini hanya untuk mewujudkan mimpiku, tanpa bersaing dengan siapapun. Hanya untuk kakaknya saja. Kenapa kamu di sini? Lekian, pulang sama ibu. Situasi ini bukan untukmu. Bukan untukku, apa ini cocok untuk Sue Yingying? Aku nggak mau pulang sama kamu hari ini. Ini semua demi kebaikanmu. Kok kamu tidak patuh? Aku dulu terlalu nurut sama kamu dan terlalu percaya sama kamu, tapi apa hasilnya? Lekian, ibu tidak mengerti. Kenapa kamu harus bersaing dengan Yingying? Bukankah itu cuma peran utama wanita? Dia itu adikmu. Apa kamu tidak bisa mengalah saja? Lakukan saja demi ibu. Minta sama aku. Apalagi dia bukan saudara kandungku. Bahkan kalaupun iya, kita harus bersaing secara adil. Kali ini aku tidak akan pernah mengalah. Sue Lekian, aku ingatkan kamu bahwa ada jaringan kepentingan yang sangat rumit di baliknya. Kalau kamu tidak mengumumkan pengunduran dirimu sekarang, kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Ibu dan ayah melakukan ini demi kebaikanmu. Demi kebaikanku. Selama bertahun-tahun ini, kalian benar-benar baik padaku. Lekian, dengarkan ibumu. Kamu tidak perlu bertarung mati-matian dengan kami. Aku berdiri di sini hari ini. Aku siap bertarung mati-matian dengan kalian. Apapun yang kalian lakukan, aku akan tetap melangkah sampai akhir. Kak, bagaimana bisa kamu melukai hati orang tua kita seperti ini? Demi menikah dengan keluarga Huo, kamu benar-benar tidak mau kami lagi. Itu Sue Yingying. Ada apa? Kayaknya ada berita besar di balik ini.
Sue Lekian? Apa kamu masih ingat aku? Bukankah ini tuan muda keluarga Zhou Zhouyu? Benar. Aku dulu kekasih masa kecilnya. Dia ingin menaikkan status sosialnya. Dia benar-benar memutuskan pertunangan kami. Terlebih lagi, Kak. Kok bisa kamu sembunyikan kalau kamu membunuh? Pembunuhan adalah berita besar. Nona Sue, apa yang terjadi? 3 tahun lalu, kakakku tabrak lari dan masuk penjara. Masalah ini disembunyikan dari publik dan keluarga Huo. Aku sebenarnya tidak ingin mengatakannya, tapi aku khawatir akan meledak di masa depan dan menyakiti para penggemar. Dan itu juga akan menyebabkan lebih banyak kerugian bagi keluarga Huo. Tabrak lari apa? Bahkan sempat di penjara. Bagaimana bisa Sue Lekian seperti ini? Bukan hanya itu, dia itu pelacur. Aku belum putus pertunangan dengannya. Dia sudah bersama pria lain. Dia punya banyak sekali bekas ciuman di tubuhnya. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Tidak, dia sangat tidak menjaga diri. Aku ayahnya. Aku juga melihatnya. Dia telah mempermalukan keluarga Sue kami. Tidak, bukan begitu. Itu semua fitnah mereka. Itu mereka. Mereka menyuruhku menanggung kesalahan untuk Sue Yingying. Orang seperti apa aku yakin semua orang bisa melihatnya. Kak, mengapa kau harus memfitnahku? Sue Lekian, kau tidak mencapai posisi ini dengan kemampuanmu sendiri. Kau hanya tidur dengan atasan untuk mencapai puncak. Kau hanya tidur dengan atasan untuk mencapai puncak. Mungkin. Kau sudah tidur dengan semua petinggi keluarga Huo. Dia berbohong kepada kita. Dan menakut-nakuti kita. Hajar dia. Hajar dia, hajar dia, hajar dia, hajar dia, hajar dia, hajar dia, hajar dia. Hajar dia, hajar dia, hajar dia, hajar dia. Itu bukan aku. Nona Sue, apakah ini benar? Tidak, tidak. Apakah kau pernah masuk penjara? Apakah kau pernah masuk penjara? Nona Sue, tolong jawab pertanyaan kami. Apakah kau pernah masuk penjara? Apakah benar kau tidur dengan orang lain? Ya, tolong beri kami penjelasan. Jelaskan, jelaskan, jelaskan. Jelaskan, 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 jelaskan. Apakah kau pernah masuk penjara? Apakah benar kau tidur dengan orang lain? Ya, tolong beri kami penjelasan. Jelaskan, jelaskan, jelaskan. Diam kalian semua. Siapa orang ini? Aku tidak kenal dia. Dia kelihatannya tidak mudah diganggu. Nona, jangan takut, aku di sini. Huoling, Nona, aku akan membantumu balas dendam. Kamu lagi. Ini kami, apa yang bisa kau lakukan kepadaku? Aku sudah memeriksa identitasmu. Kau hanya pengawal kecil. Apa hakmu untuk berada di sini dan berteriak? Dan kau bawa banyak figuran. Aku tertipu olehmu waktu itu, tapi tidak kali ini. Kamu ngomong apa? Dia hanya pengawal kecil. Ya, asisten Shu. Kau harus sampaikan kepada Tuan Huo dia telah ditipu oleh saudara perempuanku. Kepribadian asli saudara perempuanku, dia tidak tahu sama sekali. Tuan Huo berkata bahwa orang seperti apa Nona Sue itu. Dia tahu lebih baik dari siapapun. Tuan ini adalah perwakilan penuh dari grup Huo. Apa yang dia katakan adalah kehendak Tuan Huo. Siapain? Mana mungkin Tuan Huo menggunakannya? Tidak mungkin, asisten Shu. Apa Tuan Huo tidak tahu situasi di sini? Ya, pasti begitu. Asisten Shu, kamu harus memberitahu Tuan Huo bahwa... Tuan Huo berkata bahwa Nona Sue tidak bersalah, dan dia tahu semua ketidakadilan yang dialaminya. Jadi dia secara khusus mengirim asisten Nona Sue untuk mengurus semuanya baginya hari ini. Tuan Huo sangat mendukung. Mungkinkah kakak kita benar-benar diperlakukan tidak adil? Kamu barusan bertanya apa yang akan terjadi, kan? Tidak, aku tidak. Berlutut dan bicara padaku. Siapa yang barusan menindas Nona ini? apa latar belakang Huoling? Dia tidak terlihat seperti pengawal tanpa identitas atau latar belakang. Apa? Kamu pikir kamu bisa berpura-pura jadi kura-kura? Kamu, dan kamu pergi dari sini.
Saya hanya melaporkan fakta, dan saya tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu mencoba berdebat denganku. Oke, hari ini aku akan berdebat denganmu. Sebagai jurnalis, kalian langsung menyimpulkan. Kalian memberitakan tanpa verifikasi. Untuk menarik perhatian, asisten Shu. Ya, orang-orang ini suka menyebarkan rumor dan mengorek keburukan. Lalu sebarkan kabar bahwa bilang dia mencintainya. Dia mencintainya tapi dia mencintainya. Mereka dulu perempuan, tapi sekarang jadi laki-laki. Mereka menyebarkan rumor sembarangan. Blokir mereka di lingkaran. Ya. Bawa mereka pergi. Sekarang saatnya bagi orang yang paling menyakiti nona muda itu. Kenapa kau menatapku? Apa hubungannya denganku? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kebenaran, Sui Yingying? Apa kau pikir setelah kau tabrak lari, bukti sudah dihapus? Sehingga tidak ada yang bisa mengetahuinya? Huling, maksudmu kau sudah menemukan buktinya? Nona, aku pasti akan membersihkan namamu hari ini. Apa yang kau bicarakan? Itu Sui Lekian yang tabrak lari. Apa hubungannya denganku? Apa hubungannya denganmu? Oke, hari ini akan kuberitahu padamu. Apa hubungannya denganmu? Asisten Shu, bawa buktinya. Ini bukti tabrak larimu. Sui Yingying, polisi yang menangkapmu sudah dalam perjalanan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukan hanya itu. Aku pikir kau juga ingin melihat Nona bagaimana dia hidup selama ini. Apa? Saat aku sakit? Yang mendonorkan darah untukku adalah Kian-Kian. Sui Yingying, bukankah kau bilang itu kau? Aku? Kau selama ini berbohong padaku. Kau merencanakannya langkah demi langkah membuatku mengira Kian-Kian polos penuh perhitungan. Padahal kau yang jahat. Sekarang kau menyalahkanku. Awalnya, bukankah kau pikir dia tidak bisa menjilat orang dan tidak berguna bagi keluarga Shui? Jadi, kau lebih memilih aku? Urusanmu tidak ada hubungannya denganku. Tapi kau telah menindas nona muda itu. Aku akan menyelesaikan urusan ini denganmu. Aku akan melakukannya sendiri. Nona, kau tak perlu melakukan hal-hal ini. Mereka menyakitiku di dalam kurungan gelap selama 3 tahun. Saat aku dibebaskan, aku berkata, aku akan menyelesaikan urusan ini sendiri. Baiklah. Sui Yingying, aku menyelamatkanmu. Aku membawamu keluar dari keluargamu dan membawamu masuk ke keluargaku. Aku mengangkatmu sebagai adikku. Bahkan semua yang kumiliki, kubagi setengahnya untukmu. Tapi bagaimana kau memperlakukanku? Kau mengambil semua yang menjadi milikku. Bahkan aku hanya ingin bertahan hidup. Bahkan keinginan kecil ini pun tak mau kau penuhi. Beri aku setengah. Sui Lekian, enak saja kau bilang. Siapa yang butuh belas kasihanmu? Aku mau semuanya. Semuanya milikku. Apa salahku? Itu salahmu. Membalas kebaikan dengan tidak tahu terima kasih. Orang sepertimu tidak akan berakhir dengan baik. Bawa dia ke kantor polisi. Beritahu seluruh jaringan. Dan biarkan semua orang tahu apa yang telah dia lakukan dan orang seperti apa dia. Menerima hukuman adalah hukuman terbesar. Bawa dia pergi. Lepaskan. Tidak. Lekian, kami tahu kami salah. Bisakah kamu memaafkan kami, ayah dan ibu? Kalianlah yang melahirkan dan membesarkanku. Itu karena kalian melahirkan dan membesarkanku. Jadi, aku tidak memasukkan kalian ke penjara. Tapi mulai hari ini, kalian bukan lagi orang tuaku. Zulekian, apa yang ingin kamu lakukan? Apa kamu ingin memutuskan hubungan dengan kami? Kalau bukan karena bukti-bukti ini, apakah kamu akan tahu kesalahanmu? Di matamu, aku selalu menjadi pion yang bisa dibuang kapan saja. Jadi kamu ini siapa bagiku? Kalian ini? Terus bilang kalian ditipu oleh Sui Yingying. Tapi yang ada di hati kalian hanyalah kepentingan. Baiklah. Kalau begitu, keluarga Zhou dan Sui tidak perlu ada lagi di dunia bisnis. Lekian, kami salah. Lekian, aku salah. Tolong ampuni kami. Tolong ampuni kami. Saya Huoling dengan ini menyatakan bahwa Nona Sui Lekian adalah orang yang akan kulindungi sepanjang hidupku.
Mulai sekarang, siapapun yang berani memfitnah, menyakiti, atau menghinanya akan menjadi musuhku. Dan seluruh grup Huo, aku pasti akan membuatmu membayar harga mahal. Nona, aku akan membawamu pergi. Kawan, bagaimana kabarmu setelah kembali ke Tiongkok? Apa kamu sudah bertemu dengan wanita yang selama ini kamu pikirkan? Belum. Kamu sangat mencintainya. Kenapa kamu tidak mengaku padanya langsung? Aku khawatir dia akan menerimaku karena ingin membalas budi. Tidak ada buah juga buah. Pernikahan yang dipaksa tetaplah pernikahan. Kawan, kamu punya rasa moral yang terlalu kuat. Hati-hati, kalau tidak, kakak iparku akan diambil orang. Nona. Tos. Apa kamu di dalam, Nona? Aku masuk. Kenapa kamu minum terlalu banyak? Karena aku senang hari ini. Setelah bertahun-tahun diperlakukan tidak adil, akhirnya aku berhasil balas dendam. Dan aku balas dendam pada Sue Yingying dan Zhou Yu. Astaga, kamu tidak tahu betapa bahagianya aku. Kamu tidak boleh minum terlalu banyak meskipun kamu sedang senang. Huoling. Nona, aku di sini. Kalau aku sudah bertemu kamu lebih awal, maka hidupku akan sangat berbeda dari sekarang. Nona, maaf. Oh tidak, kamu tidak perlu minta maaf. Aku sangat menghargaimu. Kalau aku tidak bertemu kamu, maka hidupku akan sangat buruk. Aku serius. Aku benar-benar berterima kasih padamu. Nona, kalau kamu tahu aku Tuan Huo, orang yang menyebabkanmu biang keladi di balik perundunganmu oleh mereka, apakah kamu akan membenciku? Huoling, kamu menyukaiku. Apa kamu menyukaiku? Kamu merona. Huoling, kamu malu ya? Nona, berhentilah membuat masalah. Lepaskan aku. Kalau begitu aku akan bertanya lagi. Apa? Huoling, apa kamu menyukaiku? Nona, sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah menyukai. Nona, bolehkah aku? Kamu telah banyak membantuku. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk membalasmu. Sudah larut. Tidur lebih awal.
Nona, bukan begitu. Yang aku mau bukanlah balasan darimu. Nona, aku ingin kamu menyukaiku. Aku tidak memintamu untuk menyukaiku dengan sepenuh hati. Asal kamu menyukaiku. Apakah itu terlalu berlebihan untuk diminta? Selamat pagi. Selamat pagi. Tadi malam. Nona, tadi malam aku Apa yang terjadi setelah itu tadi malam? Kenapa aku tidak punya ingatan sama sekali? Kamu bahkan tidak ingat. Lihat ekspresimu. Apa aku melakukan sesuatu yang sangat keterlaluan? Tidak juga. Minum sup anti mabuk dan makan bakpao selagi hangat. Kamu masih harus pergi ke kru hari ini. Jangan terlambat. Ya, aku masih harus pergi ke kru hari ini. Aku mabuk tadi malam. Kenapa aku masih merasa begini? Kepalaku masih agak pusing. Sudah, berhenti bicara. Ayo cepat pergi. Sudah terlambat. Belum terlambat, ayo cepat makan. Pergi lebih awal untuk memberi kesan baik. Ayo makan dulu, lalu kamu nggak akan sempat makan saat syuting. Kapan kamu mengemasnya? Kok aku nggak tahu? Cepat makan. Huoling, kamu sungguh adalah agen terbaik di dunia. Ayo. Ganteng, boleh aku tambah WeChat-mu? Ganteng. Aku bilang, cowok ganteng ini dingin banget. Banyak banget orang datang menyapanya. Dia bahkan gak bilang sepatah kata pun. Tapi aku lihat dia baik banget sama Shwelekian. Dia agennya. Mana mungkin mereka sama? Cewek-cewek ini cantik banget. Kamu bahkan gak mau nambahin WeChat mereka. Apa hubungannya denganku kalau mereka cantik? Kamu punya pacar? Enggak. Nona, aku nggak punya pacar. Dan aku belum pernah jatuh cinta. Nggak pernah. Aku nggak nanya kamu sedetail itu. Kenapa kamu jelasin sejelas itu? Aku takut kamu salah paham. Siapa yang salah paham? Tolong tutup mukamu. Pesona asmaramu terlalu kuat. Itu mengganggu hafalanku. Oke. Kalau gitu, aku pinjam Nona ini. Huoling, apa yang kamu lakukan? Turunkan aku. Bukankah kamu minta aku menutupi wajahku? Nona adalah perisai terbaikku. Kamu mengganggu hafalan naskahku. Kamu bukan agen yang kompeten.
Kalau begitu hafalkan saja naskahmu. Aku hanya berdiri di sini. Hei, kenapa kamu tidak membantuku berlatih naskah supaya aku lebih hafal? Oke. Nanti kita mulai dari adegan ketiga. Aku yang jadi Nona, kamu yang jadi tuan muda. Tuan muda dan Nona tumbuh besar bersama dan saling mencintai. Nona dan Tuan Muda sudah saling kenal sejak kecil. Mereka saling mengenal dengan baik dan tidak pernah berpisah. Bahkan ada adegan ciuman. Ya, bukankah ini naskah biasa? Ini naskah biasa. Nona Shue, kita bisa mulai bersiap-siap. Oke, aku segera ke sana. Bisakah kamu membantuku mengambilnya? Aku akan berkenalan dulu dengan pemeran utama pria. Ini. Bu Shue, ini pemeran utama pria kita, Huoli. Halo Bapak Huoli, saya Shue Lekian. Aku tahu kamu. Benarkah? Kamu kenal aku? Aku adik laki-laki Tuan Huo Huoli. Jadi kamu adik laki-laki Tuan Huo. Bagus sekali. Bisakah kamu menceritakan tentang Tuan Huo? Kamu penasaran dengan kakakku. Apa kamu ingin menikah dengannya? Jangan bicara sembarangan. Mana mungkin aku mau menikah dengannya. Aku hanya berpikir Tuan Huo memberiku pekerjaan yang sangat baik dan dia berusaha semaksimal mungkin membantuku. Aku sangat berterima kasih padanya. Apa kamu benar-benar hanya berterima kasih, tidak ada yang lain? Tapi banyak orang ingin menikahi kakakku. Itu urusan orang lain. Nah, justru kakakku yang tidak beruntung. Nona, aku tidak tahu apa yang dia bicarakan dengan pria ini. Banyak bicara sekali. Kamu sangat polos denganku. Ayo mulai berakting. Oke. Bagaimana ini? Sutradara Tuan Huo sepertinya sangat tidak senang. Kamu bisa lihat itu. Omong kosong. Masa aku tidak bisa lihat Tuan Huo cemburu, kan? Kita harus bagaimana? Tuan Huo itu setan bermuka dingin. Kami tidak berani memprovokasinya. Tuan Muda Huo itu hidung belang, dan kami tidak berani memprovokasinya. Kenapa sutradaranya belum mulai? Ini. Sutradara, apakah agenku memengaruhi semua orang? Oh, tidak. Agenmu ke sini. Suatu kehormatan. Bagaimana bisa dia memengaruhi semua orang? Kenapa semua orang menatapnya? Mungkin. Bukan karena... Karena apa? Karena Huoling. Karena auranya yang kuat. Kita semua tertarik padanya, kan? Ya. Oke, berhenti bermalas-malasan dan mari mulai. Sulekian, adegan ini adalah adegan ciuman. Apakah kamu pernah mencium seseorang? Ciuman. Aku. Ekspresi ini. Sepertinya kamu pernah. Dengan siapa? Itu urusanku sendiri. Mungkinkah orang itu ada di sini? Jangan bicara sembarangan. Sutradara, guru kita Yuje punya pengalaman berciuman. Ayo mulai syuting. Jangan khawatir, meskipun dia tidak tahu, aku akan membimbingnya dengan baik. Paling parah, kita tinggal mengulang pengambilan gambar. Aku pasti bisa mengajarinya.
Aku gila, itu cuma adegan ciuman, itu normal. Kenapa aku harus pergi menemui Hualing? Sutradara, aku siap. Oke. 3, 2, 1, mulai. Siapa yang mengizinkanmu menyentuhnya? Hei, aku tidak bersalah. Aku hanya berakting. Aku tidak butuh kamu. Hualing, jangan konyol, ini kerjaan. Ganti. Ganti aktornya. Ya, ganti dia. Sutradara, apa menurutmu aku cocok jadi pemeran utama pria? Hualing, jangan bercanda. Kamu belum pernah berakting sebelumnya. Bagaimana bisa kamu memerankan pemeran utama pria? Bagaimana kalau aku berbakat dan aku baru saja berlatih denganmu? Ini beda dari latihan. Jangan bercanda seperti itu. Menurutku tidak apa-apa. Kamu mau mencoba? Ya. Pasti. Hualing, kamu yakin? Oke, ayo kita coba. Aku ingin melihat bagaimana kamu, asisten kecil, pertunjukan macam apa yang bisa kamu lakukan. Oke, mulai. Tidak, kurasa kita tidak cocok. Jangan saling menghubungi lagi. Siapa bilang kita tidak cocok? Untuk anak muda kaya dan terhormat sepertimu, keluargamu tidak akan pernah mengizinkanmu bersamaku. Aku hanya gadis biasa. Tidak mungkin bagi kita. Kalau keluarga tidak setuju, aku akan meninggalkan keluarga. Hidupku. Aku tidak butuh orang lain yang memutuskan untukku. Aku cinta kamu. Aku sudah mengejarmu selama bertahun-tahun. Sekarang aku akhirnya menemukanmu. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kamu juga tidak bisa pergi. Jangan pernah berpikir tentang itu. Kamu tidak akan sendirian lagi. Aku percaya besok akan lebih baik. Besok akan lebih baik. Nah, apakah kamu masih berpikir aku tidak cocok untuk peran utama pria? Oke, sempurna. Sempurna banget, Pak Huo. Anda benar-benar bahkan lebih baik daripada pemeran utama pria. Kalau begitu, aku akan memerankan peran utama pria di drama ini. Iya. Hualing, kamu yakin? Apa? Kurang? Ulangi lagi. Cukup. Sutradara barusan bilang kamu bagus. Kamu bisa berhenti. Aku diminta memerankan peran utama pria. Kenapa kamu tadi menyuruhku pergi? Ayo kita bicarakan soal kemampuan. Dia adiknya Pak Hua. Kamu harus sopan. Oke, kita bicara soal kemampuan. Karena sutradara menganggap bahwa kamu lebih cocok untuk peran utama pria ini daripada aku. Aku rela melepaskan peran ini. Tapi apa? Lagi pula, aku adiknya Pak Huo. Kamu baru saja menyingkirkan adiknya. Apakah kamu harus memberi penjelasan kepada Pak Huo? Penjelasan? Kamu mau apa? Ambil kartu namaku. Ambil ini. Kamu bisa pergi ke grup Huo untuk menemui kakakku. Ada apa? Kamu harus berterima kasih langsung kepada kakakku. Aku paham. Tidak. Ya, percaya deh. Aku pasti bisa. Ambil saja. Dadah. Sial, Wale datang untuk menyusahkan aku. Nona, kamu perhatian banget sama Tuan Huo.
Lagi pula dia berjasa padaku. Kenapa kamu naksir dia? Aku dengar Tuan Huo bukan hanya muda, tetapi juga tampan dan kaya. Dia nggak punya kebiasaan buruk. Dia penyayang dan baik hati. Kalau dia jatuh cinta pada seseorang, dia nggak akan pernah cinta sama orang lain sampai mati. Omong kosong. Bagi pria kaya dan tampan seperti dia, itu semua soal penampilan dan gaya. Dia bisa ganti pacar 8 kali sehari. Kebaruannya nggak akan bertahan lebih dari 30 hari. Dan dia memang tergila-gila. Dia selalu jatuh cinta sama cewek umur 18 tahun. Dari mana kamu dapat stereotip itu? Aku cuma pernah cinta sama kamu seumur hidup. Hah? Maksudku selalu ada alasan. Ini grup Huo, sungguh megah. Permisi, saya kesini untuk bertemu Tuan Huo dari grup Huo. Apakah Anda sudah ada janji? Tidak, tapi adik laki-lakinya memberi saya kartu ini. Katanya dengan kartu ini, saya bisa langsung bertemu Tuan Huo. Baik, saya antar Anda ke Tuan Huo. Terima kasih. Pak Huo, Anda di sana. Nona muda itu benar-benar ada di sini. Mulai sekarang, kamu berpura-pura menjadi aku. Saya? Beraninya saya berpura-pura menjadi Anda? Aku tidak bisa membiarkan nona muda itu tahu identitas asliku. Cepat. Huoling, kenapa kamu di sini? Pak Huo, untuk menanyakan beberapa hal tentangmu kepadaku. Halo Pak Huo, saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda. Nona Sue, jangan terlalu sopan. Saya datang hari ini untuk berterima kasih secara langsung. Nona Sue, ampuni saya. Beraninya saya menerima ucapan terima kasih Anda. Tatapan Pak Huo hampir membunuhku. Sebenarnya Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Yang benar-benar membantu Anda bukanlah saya. Itu agen Anda. Itu semua perbuatannya. Semua itu sudah diatur olehnya. Huoling. Oh iya. Kamu juga bermarga Huo. Jadi kamu juga berasal dari keluarga. Saudara jauh. Kenapa tidak bilang dari tadi? Hei, itu bukan hal penting. Tunggu. Kamu bilang sebelumnya kamu bekerja untuk kerabat kaya sebagai pengawal dan sopir. Jadi maksudmu? Karena kamu di sini, dan terima kasih. Tuan Huo punya banyak urusan. Kenapa kamu tidak pergi duluan? Tapi saya... Apa? Apa kamu akan tinggal dan mengundang Tuan Huo makan malam? Saya minta maaf sekali. Nona Sue, saya ada rapat yang sangat penting hari ini. Mari kita buat janji lain. Baiklah Tuan Huo, saya tidak akan mengganggu Anda. Lagi pula, saya hanya ingin mengungkapkan saya sangat menghargai bantuan Anda atas perhatian Anda sebelumnya. Baiklah, terima kasih. Saya pasti akan menghasilkan uang untuk perusahaan. Tetapi ketika dia pergi, kenapa dia tidak pamit padaku? Tuan Huo, semua yang dilakukan Nona Sue kepada saya hari ini sebenarnya adalah untuk Anda. Tetapi Anda tidak mengungkapkan identitas Anda. Jadi dia mengabaikan Anda. Tetapi aku selalu berada di sisinya. Orang yang paling penting baginya, bukankah itu seharusnya aku? Tetapi Anda memilih untuk menyembunyikannya dari Nona Sue. Kenapa dia hanya mengabaikan aku? Mungkin Anda dan Nona Sue terlalu akrab. Benar kan? Ya, Tuan Huo, coba lihat saya lagi. Mungkinkah Nona Sue memilih saya daripada Anda? Tidakkah Anda tahu pesona Anda sendiri? Anda tidak menyadari pesona Anda sendiri. Kamu tampan. Kamu juga tidak buruk. Huoling, kamu bajingan. Jadi kamu adalah direktur utama Huo. Kamu berbohong padaku. Nona, bukankah kamu sudah pergi? Kalau aku pergi, aku mungkin berada saat kamu akan berbohong padaku. Bajingan, aku dulu sangat mempercayaimu. Aku gak akan pernah ngomong lagi sama kamu. Hei Nona, biarkan aku menjelaskan. Jelasin, dasar idiot. Apa kamu pernah jujur? Aku cuma khawatir kalau jika kamu tahu jati diriku yang sebenarnya, kamu akan curiga padaku. Dan tidak akan membiarkanku berada di sisimu. Alasan ini tidak masuk akal. Minggir atau aku panggil polisi. Kalau begitu, coba saja. Kalau kamu panggil polisi, polisi mana yang akan membantumu? Jangan datang. Nona. Aku hanya ingin menggunakan jati diriku untuk tetap berada di sisimu. Hanya saja aku tidak bisa memberitahumu identitasku. Tapi semua hal lainnya semuanya tulus. Kalau begitu, kenapa kamu berbohong padaku? Apa kamu ingat waktu kamu masih kecil dengan permintaan ulang tahunmu?
untuk menyelamatkan seorang anak laki-laki? Jangan pukul mereka. Jadi kamu adik kecilnya. Ya, kamu ingat aku, Nona. Ini bukan alasan untuk kamu bohong padaku. Ya, ini semua salahku, tapi aku tidak pernah ingin menyakitimu. Aku hanya tidak tahu bagaimana memberitahumu identitas asliku. Aku takut kamu akan menyalahkanku. Kenapa aku harus menyalahkanmu? Kalau bukan karena keluarga Huo datang kepada kami, orang tuamu tidak akan salah mengira keluarga Huo akan mendukung Shui Yingjing. Dan kamu tidak akan menderita sebanyak itu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Benarkah? Aku mengetahuinya dengan jelas. Mereka memang orang seperti itu. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian, bukan kalian semua, tapi kalau bukan karena kamu, aku tidak bisa keluar dari bayangan itu. Nona, kamu benar-benar tidak menyalahkanku. Aku hanya bilang aku tidak menyalahkanmu untuk itu, tapi aku tidak bilang aku tidak akan mempermasalahkan hal-hal ini. Nona, kamu bisa menuntutnya sesukamu. Asal kamu tidak meninggalkanku. Kalau begitu aku pergi, aku pulang sekarang. Aku tidak mau tinggal di kamarmu lagi. Aku tidak mau tinggal bersamamu. Aku tidak bisa bernapas. Mulai sekarang, aku tidak mau memanggilmu Nona lagi. Kian, dulu aku tidak punya kesempatan, tapi sekarang aku telah menangkapmu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi meninggalkanku. Tuan Huo, para kepala departemen datang untuk melapor kepadamu. Masuklah. Ada apa? Ya ampun, cara mereka memandangku tadi. Apa mereka salah paham sesuatu? Jelas sekali, aku tidak punya hubungan apapun dengan Huoling. Bagaimana bisa begini? Baiklah, aku tahu. Keluar. Tunggu. Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah kamu bilang keluar? Mana bisa kamu sama seperti mereka? Kita berbeda. Mereka karyawanmu. Aku bukan. Kenapa aku harus dengerin kamu? Siapa bilang kamu bukan? Aku pemeran utama pria di drama selanjutnya. Dan aku berinvestasi di drama ini. Kamu jahat. Kian, aku ingin kamu memberiku kesempatan untuk punya nama. Siapa yang akan memberimu kesempatan lagi? Aku tidak mau. Kian, bukankah kita harus kembali ke Bicheng? Aku hampir lupa kalau kamu tidak mengingatkanku. Ayo cepat pergi. Huoling, kamu tidak masuk akal. Aku bilang aku akan melepasmu saat kita sampai. Lagi pula kamu tidak membiarkanku melepasmu. Sekarang bajuku robek begini karena kamu. Bagaimana aku bisa bertemu orang nanti? Ada handuk kecil di mobil, tapi ukurannya kurang besar. Tutup muka atau dada? Dada.
Oh. Selamat untuk Pak Huo yang mendapatkan si cantik. Aku tahu, Huoling, kamu sengaja melakukan ini untuk membuat semua orang tahu bahwa kita bersama. Jiang Qian, kamu baru tahu sekarang. Terlambat. Jadi kamu berdiri tidak jauh dari rumahku. Berdiri di sana selama 3 hari 3 malam. Kebetulan ada seorang pelukis di sana, dan dia melukis lukisan ini untukku. Dan menamainya Orang yang Menunggu Cinta. Kebetulan ada seorang pelukis di sana, dan dia melukis lukisan ini untukku, dan menamainya Menunggu Cinta. Aku bahkan tidak tahu apa-apa. Kita masih punya hidup yang panjang, dan aku bisa menceritakannya pelan-pelan. Baiklah. Jiang Qian, umurku 12 saat pertama kali bertemu denganmu. Jangan pukul mereka. Sejak saat itu, kamu menjadi motivasiku. Aku pikir, aku tidak akan pernah punya kesempatan untuk mendapatkanmu. Untungnya, Tuhan memberkati aku. Aku cinta kamu. Maukah kamu menikah denganku? Ya, jika kamu bisa berjanji satu hal, aku bisa dengan berat hati mempertimbangkan menikahimu. Oke, apapun itu. Aku akan berjanji padamu. Ayo kita tunjukkan gaun pengantin kita bersama. Tunjukkan gaun pengantinnya. Ya, aku ingin mengenakan gaun pengantin yang kita sulam bersama. Oke, aku berjanji padamu. Aku datang. Legenda yang dibintangi Sue Leqian dan Huoling begitu ditayangkan, langsung populer di seluruh negeri. Cara Huo memanjakan istrinya juga memicu perbincangan hangat. Harga saham Huo melonjak tajam. Huo untung lagi. Semua milikku sudah dipindahkan ke atas namamu. Semua uang yang Qian hasilkan ada di tanganmu. Sudah beres. Wow, cantik sekali. Aku bantu kamu memakainya. Kalau begitu, bukankah itu bagus? Nona Sue, kami sudah mengantongi izinnya. Bagaimana? Apakah kelihatan bagus? Iya, kamu kelihatan bagus. Apakah kamu ingat
Saat kita pertama kali bertemu, kamu tiba-tiba berlutut dan berkata kepadaku, "Nona, aku budakmu, ingat?" Ingat, kamu terdengar seperti menikmatinya. Oh, tidak. Saat itu aku takut padamu, tapi sekarang, aku agak ingin mengalaminya lagi. Nona, aku budakmu dan di kehidupan yang akan datang, dan seterusnya. Hanya kamu. Kamu tidak akan sendirian lagi. Aku percaya besok akan lebih baik. Besok akan lebih baik. Huoling, Nona, aku di sini. Nona, terima kasih karena ingin hidup. Jadi aku punya kesempatan untuk merawatmu. kenapa kamu baik sekali padaku? Karena kamu pantas mendapatkannya. Maaf. Aku... Nona, kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Nona, aku pernah melewatkanmu sekali. Aku tak akan pernah melewatkanmu lagi. Nona, sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah menyukaimu. Semoga kamu aman dan lancar setiap hari. Dan bahagia setiap hari. Kamu sangat lembut padaku. Akankah kamu selalu menjadi milikku? Nona, kamu akan selalu menjadi milikku. Hidupku sudah menjadi milikmu. Huoling, apa itu cinta? Cinta adalah saat orang sombong mulai menundukkan kepalanya. Saat orang yang keras kepala mulai mengalah. Saat pertama kali aku melihatmu, di semua pilihan, aku hanya memilihmu.